بلسان يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الجليل الجليل وعلى وعافيته الابدان وشفائها ونور الابصار واضيائها وبركه النفوس وصفائها وقوت الارواح وغذائها وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Setelah ucapan terima kasih kepada yang masjid daripada semua perjalanan, kita ingin mengawali pertemuan kita pada malam hari ini dengan lantunan salawat sebagaimana ayatnya pada saat kita memperingati hari kelahiran junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didesakan kita pada duanya manusia yang kita ada pandangannya dan juga dengan cinta Allah yang sempurna daripada berbagai aspek dan juga daripada berbagai sudut. Jadi kita akan melantunkan salawat insyaallah dua kali. Yang pertama dengan salawat, yang kedua dengan lantunan yang telah dilakukan oleh ahli Al-Madinah pada hari ibadah baginda Nabi di Madinah, yang pada saat kita disambut oleh warga Madinah, oleh kaum Ansar dengan lantunan tamaan lagu oleh semua lapisan masyarakat. Tidak ada satu pun yang terkecuali dan juga tidak ada satu pun yang ketinggalan. Sebagai buahan rasa seronok, rasa bahagia, dan juga dengan rasa untuk mereka, dengan rasa kebahagiaan mereka dengan kunjungan Nabi akhir zaman yang berhijrah ke negeri mereka pada saat itu. Itu nanti insya Allah kita akan berhenti untuk melakukan tala'al badru atau dengan lantunan ya Nabi salam alaika. Kita ingin menghantar lantunan salam dan salam daripada masjid kita ini dalam rangka kita memperingati di bawah Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya berharap tidak ada yang gagal, tidak ada yang ketinggalan, sama-sama bersalawat. Sebab baginda telah memberikan satu amaran kepada seseorang yang pada saat nama baginda disebut tadi dia tidak bersalawat, nanti kita bersabda maka afwa tarifal jannah, berarti dia keliru untuk menuju jalan ke surga. Riwayat yang lain nanti kita katakan orang yang paling kedekut, manusia yang paling pelit dan bakhil. Abkhalun nasi man idza dzukirtu indahu, sekedekat-kedekat manusia yang pada saat nama disebut dia tidak bersalawat kepada Nabi. Jadi yang walaupun dengan jemaah makna dan juga dengan pandangan mata batin baginda Nabi ada di mana-mana, tapi yang secara pasti kita ingin menghayal sebagaimana khayalan kita pada masa kita bertasyahud dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan sebelumnya kita menghitab baginda Nabi dengan lantunan salam yang sepertinya dengan baginda sedang berada di hadapan kita. At-tahiyyatul barakatus shalawatul thayyibatul lillah. Assalamu alayka, salam sejahtera kepada kamu. Mungkinlah kita katakan kepada kamu kalau pada saat dengan sesuatu tidak ada di tempat. Kita tak katakan kamu kecuali kalau dengan sesuatu yang ada di hadapan kita. Itu namanya tasawwur. Itu adalah khayalan dan khayalan yang dengan baginda sedang berhadapan dengan kita pada kehidupan salawat. Yang walaupun sejauh tempat kita sekarang ini, tapi dengan lantunan salam dan salam kita akan sampai seketika itu juga dan akan didengar dan disambut oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita awali dengan salawat sebelum kita teruskan dan lanjutkan nanti dengan tafsir insyaallah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala
sesederhana salawat yang kita lanjutkan tadi. Dengan jumlah bilangannya mungkin barangkali tidak sampai 10 kali. Itu kalau dengan kita membanding-bandingkan kekayaan yang ada di sekeliling kita sekarang, bukan dengan keretanya, bukan dengan pesawatnya, bukan rumah dan juga dengan tempat kediamannya, bukan juga dengan perhiasan emas, intan dan berliannya. Semua kekayaan yang ada di dunia itu kalau dibandingkan dengan satu kali lantunan salat yang kita lantunkan bersama tadi itu, sekian kali ganda lantunan salawat itu lebih afdal. Apa yang kita katakan? Yang pada saat ketika satu kali kita memohon salawat kepada baginda, yang walaupun kita yang disuruh, yang walaupun kita merupakan kewajiban yang diwajibkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan bersalawatlah kepada baginda Nabi. Kita yang disuruh, tapi disebabkan kena dengan faktor kemampuan, betapa kecilnya manusia, lemahnya manusia, hinanya manusia, kurangnya manusia, kesempurnaan yang seperti apapun yang kita miliki, tetap saja kita kurang. Karena kita mempunyai keterbatasan dengan segala-galanya. Keterbatasan kita dengan umur, keterbatasan kita dengan waktu, keterbatasan kita dengan kesempatan, dengan keuangan, dan juga dengan kekuatan, serta terbatas dalam kehidupan kita. Katakanlah kehidupan kita terselubungi dengan keterbatasan yang membatasi segala kemampuan. Adakah kira-kira yang berusia di kalangan kita yang sudah lebih daripada 100 tahun? Apakah ada di antara daripada kita yang punya kemampuan untuk memberi makan, katakan saja satu hari itu kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala? Kaya memang. Syekh Mukhtar Bukhari kaya, dikatakan sebagai salah satu daripada 7 yang terkaya di Malaysia. Tapi mampukah untuk memberikan makanan satu hari saja kepada makhluk Allah, katakan saja yang ada di laut, katakan saja yang ada di daratan, katakan saja yang ada di bawah kolong langit. Jangankan dengan semua makhluk, untuk dengan tanamannya saja kita tengok samping yang kita pada saat kita datang kemari, kemana saja kita pergi, ada dalam berapa juta, dalam berapa bilion atau triliun pohon, pokok, tanaman dan rumput-rumputan itu juga membutuhkan makanan dan perawatan. Dengan cahayanya, dengan udaranya, dengan makanannya itu daripada tanah, menyerap air daripada tanah, menyerap makanan juga daripada tanah. Itu kalau dihitung dengan bahasa duit kira-kira berapa pembiayaannya. Ini merupakan satu kekayaan daripada Allah yang dengan kekayaan itu menunjukkan atau juga mengingatkan kepada keadaan manusia yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah pemikirannya, lemah ekonominya, lemah tenaganya. Kadang-kadang kita sehat sakit, tapi kadang-kadang sehat sakit, bukan sehat sakit. Kadang-kadang secara bergiliran. Bahkan ada antara daripada kita lebih banyakkan yang sakitnya daripada yang sehatnya. Itu kesehatan kita. Keuangan kita bagaimana? Keuangan kita juga tidak stabil. Kemampuan kita bercabang, kemampuan yang senantiasa terselubungi dengan kelemahan. Kalau begitu, tepat kalau saya katakan keterbatasan itulah, kelemahan itulah yang menyelubungi kehidupan manusia. Allahu Akbar. Akhirnya ya Allah, seakan-akan kita bercakap seperti itu kepada Sang Pencipta, kami tidak mampu untuk mengucapkan salawat dan salam kepada baginda yang sesuai dengan maqam keagungan dan kemuliaan beliau. Insan yang paling mulia, manusia yang tidak ada tandingannya, yang ber-SMS-an dimatikan, kecuali kalau merekam. Kalau hubungannya dengan dunia luar, handphonenya ditutup. Kita bukan berbicara tentang manusia biasa. Kita raihkan dan kita hormati insan yang kita sebut dan yang kita sanjung dan kita rayakan pada malam hari ini. Handphone ditutup supaya tidak mengganggu kita dengan dunia luar.
Nanti dia masuk ngek dengan ketahuannya apa balas tadi SMS itu, itu mengganggu. Kalau anda ber-SMS-an mungkin jadi di situ tempatnya, bukan di dalam masjid. Masjid tempat yang paling mulia, tapi ternyata di Bukit Jalil pun kesebelasan bola sepak tidak menggunakan handphone. Bagaimana Bukit Jalil lebih mulia daripada masjid? Pikir sejenak dan dipahami supaya mudah mematikan handphone. Kembali, kita sekarang berbicara tentang kemudahan Islam yang tidak ada tandingannya. Yang pada saat ini kita disuruh sembahyang, kita yang sembahyang, disuruh puasa, kita yang puasa, bayar zakat, kita yang mengeluarkan, berzikir, kita yang menyebut, buat kerja, kita yang melaksanakan. Begitulah dengan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Tapi seketika dengan kita disuruh untuk bersalawat, ya ayyuhalladzina amanu shallu. Ternyata dengan kita tidak melaksanakan perintah. Kita tidak mengucapkan wa usallim alaihi, tapi kita mohon kepada Allah, Allahumma ya Allah shalli ala Muhammad. Bersalawatlah, curahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan yang kita tanyakan dengan satu tanda tanya besar sekali. Kan Allah yang disuruh, ada yang diperintahkan kepadamu, kewajiban itu diwajibkan. Kenapa kita memohon kepada Allah agar melantunkan salat dan salat kepada baginda Nabi? Sebab karena kita ini kerdil, sebab karena kita ini hina, sebab karena kita ini lemah, sebab karena dengan kita memiliki serba kekurangan. Maka tidak sayangnya ya kalau pada saat kita melantunkan salawat, yang dengan salawat tadi itu satu-satunya perintah Allah yang sebelum Allah perintahkan kepada kita, Allah mulakan dengan zat Allah yang maha agung. Tengok, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah telah mewajibkan puasa kepada kalian sebagaimana puasa diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tapi Allah puasa tak puasa. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah. Yang dengan kita disuruh sembahyang, aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan sembahyang, laksanakan zakat. Allah tidak zakat tak? Allah sembahyang tak? Allah puasa tak? Allah berzikir tak? Ingat aku, mengingat kalian. Tapi ada tadi Allah mengawali perintah zikir kali itu dengan berzikir? Tidak ada. Tapi dengan salawat satu-satunya. Kalau dengan Allah Adam alaihissalam mendapatkan satu kehormatan daripada Allah, yaitu saat ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan seorang khalifah di permukaan bumi. Yang walaupun Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, tapi Allah tidak ikut sujud. Sementara dengan salawat kepada baginda Nabi, sebelum kita diperintahkan untuk bersalawat kepada beliau, dengan nama salawat yang kita lakukan bersama tadi itu, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rupa-rupanya kita pada urutan yang ketiga. Yang pertama, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan juga dengan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat, memberikan curahan rahmat, memohonkan keampunan kepada baginda Nabi. Baru dengan kita yang ketiga disuruh ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, pelik yang kedua atau yang anehnya yang kedua, yang merasa pelik sungguh, kita yang disuruh bersalawat tapi kita minta untuk bersalawat. Kalau dengan bahasa logiknya, siapa yang aku suruh? Aku suruh kamu. Kenapa aku yang dimohon? Kenapa kepadaku atau kenapa saya yang diperintahkan? Allah tak cakap macam itu. Itu seakan hanya pertanyaan daripada kita saja. Itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena dengan jarak yang jauh, karena mengingat kemuliaan. Kata Nabi Allah Adam alaihissalam saat ketika memohon keampunan dosa kepada Allah Jalla wa'ala, ampunkan dosa kesalahanku,
ampunkan segala ketaksiranku, ampunkan keterlibatanku bihaqi Muhammadin, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Allah berfirman, ya Adam, dari mana awak tahu dan kenapa kamu memohon seperti itu? Ampunkanlah dosa-dosa kesalahanmu dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Dari mana Anda tahu dan kenapa kamu bertawassul dengan Muhammad? Man Muhammad wa ma Ahmad. Siapa Muhammad dan kenapa Muhammad? Jadi kata Nabiullah Adam, aku kalau pahasi bahasa sana, kalau pahasi nggak paham. Kalau setakat tahu memang aku tidak tahu, setakat mengerti memang aku tidak mengerti. Tapi pada masa aku di dalam surga, saat ketika Allah masukkan aku ke dalam surga, di mana ada tertulis nama Allah, di sampingnya ada nama Muhammad. Di mana ada tulisan Allah, di sana juga ada tulisan Muhammad. Allah berfirman, ma dzukirtu illa wa dzukirta ma'i. Tidak akan disebut nama aku, melainkan nama Anda juga akan disebut bersama aku. Jadi aku, Nabi Adam berkata semacam dia, walaupun aku tidak tahu dan tidak mengenal apa itu Muhammad dan siapa Nabi Muhammad, yang secara pasti tidak akan bersampingan dengan nama Allah Jalla wa Ala. Tengok ini Allah Muhammad. Jadi kata orang Salafi memang bikin masalah aja terus-terus. Orang Wahabi selalu bikin kacau. Katanya tak boleh kita letakkan macam itu. Itu berarti dengan kita mempertahankan Nabi Muhammad sama dengan Allah. Kita katakan sebelum kita letakkan nama Muhammad di situ, justru Allah yang letakkan pada posisi yang sama. Atiullah, berikutnya watiur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nabi kita bersabda, man ata'ani faqad ata Allah. Orang yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Tapi karena memang nak bikin kacau, nak bikin orang salah, nak membeli, nak menghinakan, selalu saja semacam itu pembahasan mereka. Kita kembali. Jadi Allah berfirman, ya Adam, laulahu, kalau bukan karena dia, aku tidak akan ciptakan kamu. Laulahu lama khalaqtul akhlaq. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan ciptakan dunia dengan segala-galanya. Itu dia hakikat yang kita peringati pada malam hari ini. Jadi dengan salawat kita tadi itu, Masya Allah, Tabarakallah, yang walaupun kita yang diperintahkan, tapi dengan kita memohon kepada Allah agar mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada baginda Nabi. Ulama mengatakan, dan itu adalah keterangan dan kejelasannya, keterangan dan penjelasannya daripada beberapa buah hadis. Balasan daripada salat kita tadi itu terserah dengan salat yang macam mana bunyinya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala nuril anwar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad asirri dzat wa sirri sari. Dan juga dengan salawat yang seumpamanya, dengan lantunan salawat yang seperti apapun bunyinya, satu kali salat daripada kita sebagaimana disebutkan di dalam hadis akan dibalas dengan 10 kali salawat. Ulama mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bersalawat kepadanya, ini kepada insan yang gede. Perut buncit sedikit berarti banyak kolesterol, besar sedikit berarti banyak najis dan kotoran. Apa yang nanti dibanggakan kalau pada saat dengan perut kita buncit, kalau seketika dengan perut kita besar, mudah mandir kesana kemari dengan kita bawa najis, dan kita pun juga dikeluarkan daripada saluran najis, dan juga dengan kita diciptakan daripada asal muasal yang kotor dan najis. Menurut pendapat sebagian daripada ulama, daripada tetes air mani yang kotor ataupun juga najis keluar daripada saluran najis, dan juga mudah mandir ke sana kemari bawa najis, dan juga pada hari kita wafat dan kembali kepada Allah akan menjadi bangkai yang gosong. Nah, ternyata yang walaupun macam itu kita kotor, dosa, taksir, lemah, salah, kesilapan kita tidak terhitung, kekurangan kita tidak terhitung, kejanggalan kita tidak terhitung. Justru dengan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, maghfirah
Bagaimana kalau 10 kali? Jadi jangan lupa untuk menyibukkan waktu sambil goreng ikan, ganti lagu, ganti nyanyian, ganti kasidah yang tidak keruan, ganti kasidah lagu kebangsaan dan yang sejenisnya. Mungkin kebiasaan kita pada masa mendudui anak sambil bernyanyi, ya terserah lagu yang mana yang kita nyanyikan, lagu-lagu lama misalnya sepohon kayu daunnya rindang ribut lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya. Di situ ditulis sembahyanglah kamu sebelum disembahyangkan. Nampak? Lihat nih, jika masuk daripada pintu situ, masuk daripada pintu belakang situ tadi ada tulisan bersembahyanglah sebelum kamu disembahyangkan, sebab itulah golongan manusia yang keempat. Kumpulan yang pertama daripada manusia yang sembahyangnya saban waktu secara berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, begitu dengan putaran yang selanjutnya. Kumpulan yang kedua sembahyang hanya sekali seminggu pada hari Jumat sahaja. Kumpulan yang ketiga sembahyangnya hanya 2 kali dalam setahun, hari lebaran puasa dengan hari lebaran Idul Adha, hari lebaran haji. Kumpulan yang keempat disembahyangkan. Tasbih langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tak nak kalau tergolong dalam kumpulan yang keempat yang disembahyangkan oleh para jamaah. Kalau kita dah sakit, kalau pada waktu kita dalam keadaan sakaratin, kalau pada waktu kita sudah sedang dirawat di sebuah mana saja, kaki sudah tidak boleh digerakkan, tangan sudah tidak boleh digerakkan, hanya dengan kita menunggu ihsan, makan dimakani, minum diminumi, dibantu dan ditolong, sudah tak larat bergerak. Yang pada saat itu kalau kita naik ke masjid kira-kira diberi peluang, dan bukanlah saat tidak diberi peluang, tapi tenaga kita tidak menunjuk. Rumah banyak sini. Sini masuk sekolah Selangor. Tali, aku masuk sekolah. Belum Selangor. Belum juga, bukan juga. Itu namanya apa saja namanya? Allah. Motor, kereta, angsa, kancil, maipi, jitu, everitu, semuanya ada. Apa masalahnya kalau kita gunakan kereta kita tadi itu datang ke masjid sini melaksanakan sunnah waktu secara berjamaah? Tak susah mana. Kalau pergi sampai Turun Selangor, Kuala Selangor, sampai ke Ipoh, sampai ke Terengganu, sampai ke Bukit Mertajam, sampai ke Alur Janggus, mana Alur Janggus, sampai ke Alur Mengkudu, di mana Alur Mengkudu, sampai ke Bacok, di mana Bacok. Kenapa? Untuk kenduri kawin. Bahkan dengan kita tidak mampu datang ke masjid yang hanya memakan waktu tidak lebih daripada dalam 5 menit saja. 2 kali sampai dah. Pertama 80 km jalan sejam. Yang kedua dia sudah ada di depan masjid. Yang berikutnya masuk balik. Sebabnya kita sudah sampai. Takkan dengan kita ketemu dengan diri kita sendiri, tak kisah. Kalau saja di dalam kita kedekut dengan duit, kedekut dengan harta, kedekut dengan makanan, kedekut dengan minuman, tapi jangan sampai kedekut dengan diri pribadi kita masing-masing. Bagikan habuannya dengan zikir, dengan salawat, dengan tasbih, dengan ibadah, dan juga dengan melaksanakan sumpah yang lima waktu secara berjamaah. Itu untuk yang pertama. Putaran kita pertama, salawat daripada Allah Jalla wa'ala tadi itu lebih istimewa daripada sujud malaikat kepada Nabi Allah Adam. Dan itulah hamba kita, Nabi kita seronok senyum lebar. Nabi kita senyum, seronok sungguh. Masya Allah, tabarakallah, ceria sekali. Jadi para sahabatku bertanya, ada apa ya
ya Rasulullah. Jadi diingat nih yang sudah kawin, kalau nampak suami masuk rumah senyum, balik senyum, makan senyum, tidak ada asbab musababnya, itu kita kena curiga sedikit. Jangan curiga banyak, takut kalau salah juga. Ini ada apa pula abang nih? Jangan-jangan dapat calon kedua. Hati-hati. Tapi jangan curiga macam itu, tapi kalau salah. Jadi dengan senyum ceria. Azan 8:38. Sedikit lagi. Tunggu sebentar. 2 menit. Masya Allah. Jadi kata para sahabat ada apa? Ini sepatutnya kalau kita tengok teman kita senyum, kita tanya apa. Kalau kita tengok nama teman kita serius, kita juga tanya apa. Begitu sepatutnya hubungan yang berlangsung antara sesama kita, supaya dengan kita boleh berkongsi. Dia senang, kita juga senang. Dia bahagia, kita juga merasa bahagia. Jadi supaya jangan sampai dia yang sedang sedih dan menderita, ternyata dengan kita tidak boleh bagi respon yang positif kepada sahabat kita berkenaan. Jadi nanti kita bersabda, baru tadi malaikat Jibril datang memberitahukan kepadamu, katakanlah kepada umatmu, sampaikanlah kepada mereka, sesiapa saja yang bersalawat kepadamu akan dibalas Allah dengan 10 kali salawat. Itu memang sering kita dengar kata-kata semacam itu, tapi kita masih belum dapat beramal. Terakhir sebentar, 1 menit ya. Jadi supaya tahu kisah salawat itu seperti apa cerita. Berapa kali dia baca itu? Terima kasih. Coba tengok. Ceritanya sederhana. Cerita banyak. Kita ambil salah satunya saja. Seorang haji, seorang ibu bermimpi melihat anaknya atau sebaliknya bermimpi melihat mak kandungnya dalam keadaan tersiksa di dalam kubur. Dimana dengan keadaannya memang cukup menyedihkan. Banyak cerita-cerita mutakhir yang diceritakan. Cerita seseorang yang puncaknya yang dengan uang emasnya dijatuh ke dalam kubur. Begitu dia sedar, ternyata dengan binatang masuk ke dalam liang lahat. Dia datang kembali ke kawasan kuburan, dia korek kubur tadi itu. Tapi begitu tangannya menjulang masuk ke dalam, masuk disebar oleh api daripada dalam, dia pun keluar dengan kesan api. Dan ini baru-baru ada kejadian di Arab Saudi. Allah, setelah ditanyakan kenapa ada yang tidak sembahyang, ada yang menangguhkan sembahyang, ada yang tubabi dengan riba, macam-macam cerita. Saya mengira asal tetap kita kemana-mana, tapi cerita ini kalau diceritakan nanti takut kalau itu lupa lagi. Allah, muslimah, ramai yang sudah kawin kan? Ramai yang sudah kawin. Ada salah seorang daripada hamba Allah, daripada Allah yang dengan berpatus panjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dalam kondisi dalam keadaan seperti apapun, sembahyang pada awal waktu, yang sehingga ketika pada hari persandingannya, pada hari kawinnya, pada waktu dia sudah didandang, disorek, dihias, make upnya, ginjunya, bedaknya, hiasannya, dandanannya, dan dengan pakaian yang serba putih, tambah dengan kembang bunga. Ada bahasa kita kembang goyang, kembang goyang, malah atau dengan mahkota halisanya. Dan mahkota Siti Halisa yang paling mahal 11 juta diberikan sama Datuk pada beberapa tahun yang lalu. Mahal 11 juta. Ataupun juga dengan beg atau dengan hiasan yang dikatakan jumlah totalnya sampai kepada 116 juta. Punya salah satu daripada hamba Allah, tak perlu disebut. Saat ketika jadi soleh, cantik,
mempesona, menawan, seksi, indah, bagus, tampil dengan pasangannya. Sekejap lagi ternyata kedengaran azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka keluarga semuanya meminta agar dia jangan sembahyang dulu, ditangguhkan untuk sementara waktu, ditangguhkan selepas dia bersanding, ditangguhkan selepas dengan upacara resepsi pernikahannya atau dengan kawinnya, dengan kenduri kawinnya itu berakhir. Biar dikobo, ini bukan tiap waktu, biar dikobo, ini tidak tiap hari. Jadi dengan perumpamaan tadi itu tidak juga menurunkan, tapi karena tertangguhkan dalam beberapa waktu, tetap bekerja dengan keputusan nekat. Aku sudah punya kebiasaan dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta mengenalku dengan sembahyangku akan diangkat tepat pada awal waktunya. Maka karena merasa bersalah dengan pentakhiran beberapa saat, bukan beberapa jam, belum sampai di Kobo, tapi sembahyang tidak lagi dikerjakan pada awal waktu, mungkin pada setengah jam setelahnya. Maka pada saat perumpamaan itu sujud lillahi jalla wa'ala, tidak bangkit kepalanya daripada sujud atau tidak teranjak daripada tempat sujud, melainkan selepas dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Meninggalnya pada masa sujud kena maksau, kena rindu, karena cinta, dan juga kena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Ini cerita tersimpan daripada tajuk yang ingin saya ceritakan tadi. Insyaallah cerita itu akan kita ceritakan selepas ada dan salawat kita kumandangkan.